Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Muhammad Aryadatullah dari kelas B dengan NIM 24650064. Di video kali ini saya akan membuat tugas final manajemen proyek, yaitu dengan mereview 3 materi. Oke, langsung yang materi pertama yaitu manajemen proyek, teknik informatika, scope manajemen. Learning outcomes. Yang pertama, memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek. Yang kedua, mengetahui proses-proses manajemen ruang lingkup sesuai standar. Ketiga, mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Keempat, mengenal alat dan teknik utama dalam pengelolaan ruang lingkup. Mengapa manajemen ruang lingkup atau skop sangat penting? Karena manajemen ruang lingkup merupakan fondasi kritis dalam keberhasilan proyek, karena berfungsi sebagai batasan operasional yang mengidentifikasikan apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam cakupan pekerjaan proyek. Definisi pentingnya skop manajemen. Yang pertama, secara konseptual, ruang lingkup membentuk salah satu sudut dari iron triangle atau triple constraint. Yang kedua, dari perspektif teori sistem, ruang lingkup berfungsi sebagai boundary sistem yang membatasi kompleksitas proyek. Ketiga, pada tingkat operasional, ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik berperan sebagai kontak sosial antar manajer proyek dan stakeholder. Keempat, dampak finansial dari ketiadaan manajemen ruang lingkup yang memadai bersifat eksponensial. Kelima, dalam konteks psikologi tim, ruang lingkup yang jelas menciptakan psikologi safety dan mengurangi cognitive load. Keenam, secara holistik, manajemen ruang lingkup bukan sekedar proses administratif, melainkan disiplin strategis yang mengubah ambiguitas menjadi struktur terukur. Project Scope Management. Proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan, dan berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan supaya proyek sukses. Kemudian di project scope merupakan definisi hasil akhir dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri produk, layanan, atau hasil yang akan diserahkan. Produk scope menjawab pertanyaan: apa yang akan diterima oleh pengguna atau pelanggan, bagaimana produk tersebut akan berperilaku dan berfungsi. Contohnya untuk aplikasi e-commerce, produk scope mencakup fitur pencarian produk, keranjang belanja, sistem pembayaran, dan notifikasi pesanan. Definisi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk menghasilkan produk sesuai dengan produk scope yang telah ditetapkan. Project scope menjawab pertanyaan, yaitu aktivitas apa saja yang perlu dilakukan, kemudian bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, untuk menghasilkan aplikasi e-commerce tersebut, project scope meliputi aktivitas analisis, desain antarmuka, pengembangan kode front-end dan back-end, pengujian fungsional, hingga peluncuran ke server produksi. Plan scope management. Pertama, proses menciptakan rencana ruang lingkup proyek. Kemudian ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Project Management Plan digunakan untuk membuat scope management plan dan mempengaruhi pendekatan yang dilakukan untuk perencanaan ruang lingkup proyek. Kemudian Project Charter digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Dan Enterprise Environmental adalah faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi ruang lingkup proyek. Organization Process Asset.
aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat mempengaruhi proses pembuatan plan scope management. Plan scope management. Expert judgment adalah ahli dalam bidang masing-masing yang dapat dimintai keterangan, masukan, pengetahuan, skill, pengalaman, dan untuk membantu dalam pembuatan project scope. Meeting. Proyek dapat membuat suatu meeting untuk mengembangkan project scope management. Scope management plan yaitu komponen dari proyek yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, diawasi, dikontrol, diverifikasi, dikembangkan menjadi WBS, divalidasi, dan dikendalikan. Requirement management plan komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya dianalisa, didokumentasikan, dan diatur. Collect requirement input. Pertama, scope management plan terdiri dari komponen proyek yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, ditingkatkan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi. Kemudian requirement management plan komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan dianalisa, didokumentasikan, dan dikontrol. Stakeholder management plan digunakan untuk memahami kebutuhan stakeholder, cara berkomunikasinya, tingkat keterlibatannya, dan tingkat partisipasinya dalam kegiatan proyek. Project charter digunakan untuk memberikan gambar detail produk, layanan, atau hasil proyek sehingga bisa ditentukan requirement yang dibutuhkannya. Stakeholder register digunakan untuk mengidentifikasi stakeholder dan harapannya terhadap proyek tersebut. Dan pertama ada interview. Wawancara baik secara formal atau informal berguna untuk mendapatkan informasi dari para stakeholder dengan berbicara dan menyatakan pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Yang kedua, fokus group mengajak stakeholder dan para ahli untuk berkumpul bersama agar mengetahui bagaimana harapan mereka terhadap produk, servis, atau hasil proyek. Kemudian ada facility workshop digunakan untuk menyamakan pendapat antar stakeholder yang berbeda pendapat tentang kebutuhan proyek itu sendiri. Kemudian grup Gravity Techniques. Pertama ada brainstorming, yaitu untuk mengumpulkan ide-ide terkait dengan proyek. Kemudian nominal group techniques brainstorming dengan mengambil voting atas ide-ide yang telah ada untuk mengambil yang terbaik atau untuk menentukan prioritas. Kemudian ada the Delphi Techniques, sekelompok ahli diberikan pertanyaan oleh para peserta dan juga memberikan feedback atas respon-respon yang diajukan. Dan ada ID Min Mapping, mengumpulkan dan menyatukan ide pribadi dalam satu mind map untuk menghindari kesalahpahaman dan mencari ide baru. Kemudian affinity diagram, beberapa ide bagi ke dalam beberapa grup untuk review dan analisis. Lanjut di collect requirement tools and techniques. Yang kelima ada group decision making techniques untuk memutuskan kebutuhan proyek, mengklasifikasikannya, dan memprioritaskannya. Ada beberapa cara untuk memutuskannya. Yang pertama, unanimity. Semua setuju dengan satu keputusan mutlak. Kemudian ada majority, 50% lebih setuju dengan satu keputusan. Plurality, mengambil suara terbanyak, walaupun lebih kecil dari 50%. Kemudian dictatorship, nah itu satu orang yang memutuskan. Ya, lanjut di collect requirement output. Requirement documentation yaitu mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Yang menunjukkan bagaimana kebutuhan akan dianalisis
didokumentasikan dan diatur selama proyek berlangsung. Isi dari RMP dapat meliputi bagaimana mengatur aktivitas dalam mengganti kebutuhan, kemudian proses prioritas kebutuhan. Scope Management Plan digunakan untuk mengembangkan, mengawasi, dan mengontrol dari Project Scope. Project Charter menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek akan dikerjakan. Requirement Documentation mendeskripsikan bagaimana kebutuhan individu disatukan dengan kebutuhan bisnis dari proyek. Tidak boleh ambigu, harus jelas dan lengkap, serta dapat diterima oleh para stakeholder. Organization Process Asset. Aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang sangat dibutuhkan dalam proses definisi skop. Validate scope input. Project Management Plan berisi scope baseline yang di dalamnya terdapat project scope statement, WBS, dan WBS dictionary. Requirement Documentation berisi informasi tentang project produk, kebutuhan teknis yang harus disediakan di dalam proyek sesuai dengan kriteria penerimaan resmi pada verifikasi. Menghubungkan antar persyaratannya yang dibutuhkan dengan kebutuhan awal dan menganalisanya. Produk dari proyek yang telah selesai dan dicek kebenarannya melalui perform quality control process. Dapat mencakup tingkat kepatuhan dengan persyaratan, jumlah ketidaksesuaian, keparahan dari ketidaksesuaian, atau jumlah siklus validasi dilakukan dalam periode waktu. Validate scope, tools, and techniques. Inspection itu meliputi kegiatan seperti mengukur, memeriksa, dan verifikasi untuk menentukan apakah pekerjaan memenuhi persyaratan kriteria yang dapat diterima. Kemudian Group Decision Making Technique digunakan untuk mencapai konklusi ketika memvalidasi proyek oleh project team atau para stakeholder. Accepted Deliverable yang memenuhi kriteria penerimaan secara resmi, ditandatangani dan disetujui oleh pelanggan atau sponsor dan dilanjutkan ke tahap close project atau phase process. Change request. Completed deliverable tersebut mungkin ada permintaan perubahan untuk perbaikan bagian yang cacat atau rusak. Berisi informasi bagaimana progres proyek dikerjakan. Deliverable bagaimana deliverable diselesaikan dan diterima. Project dokumen yang harus diperbarui sebagai hasil dari proses briefing scope termasuk setiap dokumentasi yang menjelaskan produk atau laporan tentang status produk. Control scope. Proses pemantauan status proyek dan ruang lingkup produk dan mengelola perubahan berdasarkan lingkupnya. Control scope input. Informasi yang dibutuhkan dalam proses control scope, di dalamnya terdapat informasi mengenai scope baseline, scope management plan, change management plan, configuration management plan, requirement, dan plan management. Requirement documentation berisi informasi tentang project produk, kebutuhan teknis yang harus disediakan dalam proyek sesuai dengan kriteria penerimaan resmi pada verifikasi. Membantu untuk mendeteksi dampak perubahan atau penyimpangan dari dasar lingkup pada tujuan proyek. Dapat mencakup jumlah permintaan perubahan diterima, jumlah permintaan diterima atau jumlah kiriman selesai dan lain-lain. Aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang membantu proses control scope. Dan ada variance analysis, adalah teknik untuk menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual.
pengukuran kinerja proyek yang digunakan untuk menilai besarnya variasi dari original lingkup dasar. Work performance information, informasi kinerja yang dihasilkan mencangkup informasi berkorelasi dan kontekstual tentang bagaimana proyek lingkup adalah melakukan dibandingkan dengan skop. Change request. Analisis skop dapat mengakibatkan permintaan perubahan ke dasar lingkup atau komponen lain dari rencana manajemen proyek. Perubahan permintaan dapat mencakup tindakan preventif atau korektif, perbaikan cacat, atau permintaan tambahan. Project Management Plan Update. Pembaruan dari project management setiap elemen-elemennya. Project Document Update. Dokumen proyek yang dapat diperbarui termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi dan persyaratan ketertelusuran matriks. Organisasi proses aset update. Aset proses organisasi yang dapat diperbarui meliputi tetapi tidak terbatas pada penyebab varian, tindakan korektif dipilih dan alasan dan jenis lain dari pelajaran yang dipetik dari proyek pengendalian lingkup. Dan ini dia foto dari lampiran sampel WBS. Oke, mungkin cukup sekian dari materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu manajemen risiko proyek. Problem, masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Pertama, efek, yaitu berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa. Ketiga, sasaran, merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Kemudian lanjut ke materi yang kedua, yaitu Project Time Management. Manajemen proyek teknik informatika. Pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak.
Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwal sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang yang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan, dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Manajemen waktu proyek, perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan, mengidentifikasikan kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya memperkirakan beberapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek, memperkirakan jangka waktu kegiatan, membangun jadwal, menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek, mengontrol jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Planning, schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli teknis, analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WPS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Yang pertama ada nama aktivitas, nomor atau identifier. Yang kedua deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluannya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestones. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing aktivitas. Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan, proyek, atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies. Mandatory dependencies adalah melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek. Kadang-kadang disebut hard logic. Didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logic, dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. External dependencies melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara
atau urutan aktivitas proyek. ADM seringkali disebut Activity on Arrow Network Diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antara aktivitas. Lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Estimasi kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini. Pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu estimasi dan seorang ahli mengkajinya. Estimasi 3 point. Estimasi yang mencangkup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis. Seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimate. Estimasi diperlukan untuk part dan simulasi. Monte Carlo. Membuat penjadwalan. Menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical chain, dan analisis PER. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikannya. Simbol yang digunakan diamond hitam, yaitu sebuah milestone, batang hitam tebal, ringkasan tas, batang tipis horizontal, durasi setiap tas, panah, dependencies between tasks. Menambahkan milestone pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal membuat milestone dengan cara memasukkan task berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. SMART kriteria milestone haru, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time framed. Oke, kita lanjut di materi terakhir, yaitu manajemen risiko proyek. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko, yaitu pertama ada efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Efek merupakan penyimpangan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Ketidakpastian yaitu suatu keadaan, kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa.
Dan bagian ketiga yaitu sasaran, merupakan tujuan dari sesuatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART. Menurut kamus, resiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari resiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen resiko adalah untuk meminimalkan potensi resiko negatif sambil memaksimalkan potensi resiko positif. Mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap resiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan. Yang kedua, memudahkan dalam mengambil keputusan. Ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Perencanaan manajemen risiko menentukan pendekatan dan rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Kemudian identifikasi risiko, menentukan dan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Kemudian melakukan analisa risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Melakukan analisa risiko secara kuantitatif, mengkuantifikasi dampak risiko bagi proyek, merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Monitoring dan pengendalian risiko, memonitor risiko teridentifikasi dan risiko residual, mengidentifikasi risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko, dan mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama input, faktor lingkungan, aset, proses organisasi, pernyataan ruangan lingkup proyek, dan rencana manajemen proyek. Kemudian ada teknik, planning, meeting, and analysis. Selanjutnya output, rencana manajemen risiko, ada metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Kemudian ada identifikasi risiko, terbagi jadi 3. Pertama input, faktor lingkungan, akses proses organisasi, pernyataan ruangan lingkup proyek, rencana manajemen proyek, rencana manajemen risiko. Kemudian teknik, documentation, review, brainstorming, DLP, interview, root cause identification, SWOT, analysis checklist, teknik diagram, cause effect flowchart. Dan ada output, risk register, daftar risiko teridentifikasi, daftar respon potensial, risiko akar penyebab, dan kategori risiko yang update. Analisis risiko kualitatif. Pertama input, aset proses organisasi, pernyataan ruang lingkup, rencana manajemen, risk register. Dan teknik, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matrik probabilitas dan dampak, penilaian mutu data risiko, kategorisasi risiko, dan penilaian urgensi risiko. Output, risk register atau update. Perencanaan respon risiko, risk management plan, dan risk register. Tekniknya itu strategi untuk risiko negatif atau ancaman, strategi untuk risiko positif atau kesempatan,
strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Outputnya risk register, update, project management plan update, risk related, contractual agreement. Pengendalian dan monitoring risiko. Input risk management plan, risk register, approved change request, work performance information, performance report, tekniknya risk assessment, risk audit, variance and trend analysis, technical performance measurement, survey, status meeting. Outputnya risk register, request change recommended preventive action, organization process asset, project management plan. Resiko negatif dan resiko positif. Resiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana resiko tersebut dapat menghambat proyek. Resiko positif adalah resiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi resiko negatif. Avoid, penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan. Mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer. Pemindahan risiko mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan dapat terrealisasi. Contohnya, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Kemudian ada share, alokasi kepemilikan terhadap pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya special purposes company joint venture. Kemudian ada enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen proyek. Output dokumen rencana pengelolaan risiko berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek. Kemudian isi dokumen manajemen risiko, yaitu terbagi menjadi metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak, probabilitas risiko, dan dokumentasi risiko. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila risiko benar-benar terjadi. Fallback plans. Rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko. Yang pertama ada risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown struktur. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek. Digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Kemudian ini contoh dari risk breakdown struktur. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Identifikasi risiko. Proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode identifikasi risiko. Brainstorming, Delphi, interview, analisis SWOT.
Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik Delphi digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview. Interview adalah sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT. Analisa SWOT adalah untuk membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Risk Register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk Event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh Risk Register. Matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak risiko tersebut. Kemudian ini contoh matriks probabilitas. Analisis kuantitatif risiko. Metode yang digunakan yaitu analisa decision tree, simulasi, dan analisa sensitivitas. Kemudian masuk di decision tree. Decision tree ini adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Dan di menghitung EMV. Yang pertama, masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko. Kedua, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Ketiga, kalikan nomor 1 dengan nomor 2. Untuk risiko positif atau opportunity, nilai EMV adalah positif. Untuk risiko negatif, nilai EMV adalah negatif. Contoh kasus EMV. Sebuah perusahaan melakukan analisa kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai dua kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuannya, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal sebesar 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba $20.000, dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi $8.000. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan sistem informasi tersebut. Diketahui tipe proyek sama dengan pengembangan sistem informasi. Kondisi kemungkinannya berhasil 70%. Kemudian labanya $20.000. Gagalnya 30%, ruginya $8.000. Ditanya EMV-nya. Jawabannya yaitu untuk mengerjakan soal di atas kita perlu ingat kembali bahwa EMV dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan probability P dan dampak impact atau I dari semua kondisi memungkinkan dari proyek. Jadi langkah pertamanya akan kita tuliskan kembali ke dalam bentuk tabel. Setelah disusun tabel, selanjutnya kita hitung nilai P.I atau perkalian probability P dan impact I.
Setelah kita jumlahkan, hasilnya P titik I. Untuk kedua kondisi kemungkinan, kita dapat besar EMV dari proyek tersebut. Dari perhitungan kita dapat estimasi EMV-nya proyek sebesar 11.600. Strategi terhadap risiko negatif. Risk avoidance adalah mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Risk reduction yaitu menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Ini lanjutannya dari yang tadi. Yang pertama, risk transfer. Mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek. Misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation adalah usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Eksploitasi risiko. Memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Kemudian membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasikan risiko positif. Meningkatkan risiko, usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian perampokan aset atau barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil, walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gudang tersebut. Oke, mungkin cukup sekian tugas review materi dari saya. Sekian, terima kasih.